Ya, halo semuanya. Kali ini aku akan ngajarin kalian bagaimana cara kita analisa menggunakan TradingView, bagaimana kita cara membuka TradingView di laptop ataupun PC ya. Aku nggak ngajarin yang dari HP, aku pakai yang laptop aja, karena secara general memang lebih enak pakai laptop sih. Oke, kita langsung aja, kita pilih ke Google, kita ketik aja TradingView, kemudian kita pilih yang bagian ini yang atas ya. Nah, sebelumnya ini kan karena saya sudah punya account dari TradingView. Aku punya akunnya. Jadi kalian bagi yang belum daftar, kalian bisa sign up gratis saja menggunakan email emailnya kalian. Kalau sudah, kalian bisa buka yang bagian produk ke Supercharge. Nah, ini aku pakai contohnya pakai saham yang ada ya, yang pernah kita analisa atau yang aku belum pernah analisa deh. Nggak apa-apa. Contohnya ini ada ini ya guys di saham oils. Cuma aku bakalan jelasin kayak bagaimana cara kita bikin dulu aja lah. Misalnya kalian mau bikin area support ya. Eh, Area support tuh gimana sih kayak konsepnya itu? Area support tuh biasanya digambarkan sebagai area demand. Demand dari harga itu. Misal, misal ya, ini kalian pilih yang bagian ini. Bagian, sorry. Kalian bisa pilih bagian rectangle di sini. Di bagian ini, gambar yang tadi itu, yang brush itu, kita pilih yang rectangle. Itu biar kita bisa menggambarkan area supportnya, range-nya di kisaran mana gitu. Sebenarnya area support tuh digambarkan eh, pergerakan demand-nya ya. Kalau misalnya kita lihat ya di bagian sini, itu dia ranging naik turun naik turun naik turun di area sini dan sempat naik kan, kemudian kembali turun lagi dan itu ranging di bagian sini lagi, ranging terus. Nah, ini kita bisa gambarkan kalau misalnya oils itu area supportnya bisa digambarkan di daerah sini. Nah, karena itu daerah di mana oils itu bergerak di kisaran situ kalau misalnya dia turun. Nah, itu kalau pas di saat di range harga itu di bulan ini ya, Mei sampai bulan Agustus. Nah, itu area support oils. Nah, bagaimana kalau misalnya ki- kita tahu kan ya, kalau misalnya oil sekarang harganya 134. Nah, dia lagi sideways nih sebenarnya. Minornya dia lagi sideways. Cuma memang dalam kondisinya sekarang lagi uptrend ya. Dia balik reversal ya. Yang sebelumnya itu sahamnya lagi downtrend gitu. Nah, aku kasih gambaran juga ya. Kalau misalnya saham downtrend tuh kayak gimana gitu ya. Contoh deh, aku pakai saham Marto aja deh. Nah, saham Marto ini sebenarnya kalau kita lihat ya, kita pakai time frame yang lebih panjang. Nah, ini kan ada pilihan ya. Ini 3M, 5M, ini 15M itu apa? 1H, 4H, D, itu W itu apa gitu. Kalau M ini minutes gitu ya. Kalau misalnya kita pakai cap 3M ini berarti ini cap 3 menit. Jadi pergerakan harga candle itu setiap 3 menitnya terrecord di sini. Nah, kalau misalnya kita pilih yang D, itu harga daily. Jadi harga penutupan jam ini ya, hari bursa ya. Misalnya kayak hari ini deh. Hari ini kan tanggal 12 Agustus. Nah, bursa kan tutupnya kan jam 4.15 kan. Nah, di jam 4.15 itu ya bursa tutup akhirnya bentuk candlenya kayak gini. Berarti candle closingannya itu di harga 2.200 ini. Nah, ini. Itu kalau kita menggunakan daily time frame. Kalau misalnya kita pakai weekly time frame, itu kita lihat pergerakan dalam 1 minggu ya. Misalnya di range 4 Agustus ini ya, candle 4 Agustus. Berarti itu pergerakan candle selama seminggu. Berarti selama dari tanggal ini, 28 Juli sampai 4 Agustus. Nah, ini candle yang terbentuknya di tanggal 4 Juli, 4 Agustus ini. Nah, ini gimana sih kayak kita tren-tren di saham itu ada apa aja?
itu ada tiga ya guys. Nah, contohnya ini saham Arto. Sebenarnya Arto sekarang lagi downtrend atau enggak? Sebenarnya itu masih downtrend ya guys. Nah, kalau kita lihat tuh memang dia lagi downtrend guys. Kita lihat, kita bisa tarik ya. Tarik trennya itu dari sini sampai ke bawah sini. Dan ini masih downtrend. Dan kemudian kita lihat kalau misalnya Arto sekarang memang udah mulai keluar dari downtrendnya. Cuma dia lagi sideways di sini. Pergerakannya lagi sideways. Belum bisa kita bilang dia kembali uptrend ya. Belum bisa. Tapi kalau kita menggunakan dia mulai reversal atau enggak, itu sebenarnya ada indikator khusus ya guys. Mungkin aku bakalan jelasin di part lain. Karena terlalu panjang. Aku bahasnya secara singkat aja biar kalian tahu deh. Jadi contoh yang lagi saham yang lagi downtrend itu sebenarnya Arto. Cuma sekarang lagi masa sideways-nya. Nah, berarti kan sekarang tuh bisa dibilang kalau Arto itu lagi sideways gitu. Cuma dia ada potensi buat dia reversal untuk naik lagi. Kayak gitu guys. Jadi ada kriteria, ada downtrend, kemudian ada juga sideways dan juga uptrend. Nah, kalau uptrend tuh kayak gimana? Kalau uptrend itu seperti ini di bulan 22 di tahun 2021 sampai di akhir 2022 awal 2022 itu itu saham Arto tuh lagi uptrend. Kita bisa tarik lah di bagian sini. Ya, kita bisa tarik lah kayak gini. Nanti aku jelasin secara pelan-pelan ya guys buat gimana sih kita sebenarnya cara bikin tren yang garis tren yang bagus yang karena ini aku bikin secara contoh aja lah biar teman-teman tahu gimana sih kayak saham lagi downtrend tuh kayak apa uptrend gimana sideways gimana gitu ya guys. Nah, ternyata di bulan ini di bulan Februari 2022 Arto kembali reversal untuk turun. Berarti dia mulai kembali adanya downtrend ya. Nah, downtrendnya itu dilihat dari mana sih? Ini sebenarnya kalian bisa cek di sini ya. Sebenarnya dia mulai downtrend tuh pas di garis ini, di kisaran sini. Nah, ini bisa dibilang dia mulai downtrend. Karena kenapa? Menurutku support kuatnya dia itu sudah ditembus itu. Jadi dia mulai adanya koreksi. Tapi pas ini dia memang cukup uptrend. Nah, dia ngetes buat uji uptrendnya tuh gimana? Dia uji uptrendnya di sini, di fase ini. Dia di fase ini Arto itu bakal dites. Dia itu sebenarnya sideways. Minornya itu memang sideways atau dia lagi masih atau downtrend atau dia kembali uptrend. Nah, itu bisa dinilai dari pergerakan sini, guys. Nah, kalau misalnya kalian gambar dari support resistance. Nah, nah dikatakan dia bearish mulai dari sini. Dia jebol terus support kuatnya dijebol. Ya udah dia kembali bearish sampai di harga 2000-an. Dan sekarang lagi kembali sideways. Secara singkatnya seperti itu, guys. Semoga kalian paham lah ya. Nah, aku jelasin lagi deh bagaimana cara kita gambar support gitu ya, gambar resist gitu ya. Contohnya Arto ya, biar kalian tahu lah ya. Ini kan kemarin Mimin ada call kan di channel buat beli saham Arto. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini kan kalau support tuh kan biasanya di bagian bawah ya guys. Nah, kan ini udah jebol resistance-nya ya. Resistance become support. Nah, di bagian sini. Terus di bagian mana lagi? Ada support. Nah, area sini itu area support. Karena kenapa? Ini dia ada terbentuk fase candle yang panjang. Misalnya di candle ini ya, 12 Februari, 13 Februari, dia menyentuh area sini. 28 Februari, 3 Maret, 11 Maret. Nah, dia kembali naik terus kembali lagi turun ke sini. Nah, ini area support kecilnya. Ya support kuatnya lah, aku bilang. Karena banyak candle yang terbentuk. Nah, ini supportnya.
Terus ada support lagi guys di sini. Cuma memang nggak terlalu kuat nih supportnya yang ini. Karena candle yang terbentuk dia cuma ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya ada 8 candle lah. Ya bisa dikatakan lumayan kuat tapi tidak sekuat yang di 1890 sampai 1760. Ini karena supportnya menurutku lebih kuat gitu. Nah, ini area support, area supportnya. Dan sekarang Arto posisinya di mana? Posisinya dia sudah breakout resistance-nya. Nah, ini kan sebelumnya dia ini resisten ya, guys. Ini sebelumnya resistance. Nah, ini sebelumnya dia resistance, ternyata sudah di breakout. Berarti kan sekarang dia becomes jadi support gitu. Jadi kalau misalnya Arto kembali koreksi, habis dia breakout, kemungkinan memang arahnya ke area sini, guys. Ke area sini. Nah, mungkin dia akan kembali lanjutkan kenaikan ya, guys, ke 2600. Nah, untuk pattern-patternnya nanti aku bakal jelasin ke part selanjutnya. Kalau misalnya kita lihat dari sini, itu ada sebuah pattern ya, yaitu KP handle gitu. Kalau mungkin kalian bisa, yang udah belajar kayak trading pasti tahu lah, ini polanya gimana. Nah, mungkin ya targetnya ke area sini ya, guys. Cuma ini harus digambarin dulu sih. Aku gambar asal-asalan sini. Nggak presisi ya. Bisa dikatakan ya TP-nya di daerah sini, 2600. Kalau kita ngikutin yang handle-nya ya. Kalau cup-nya sendiri, dia targetnya lebih panjang. eh oke, around 2800 lah dia resistance-nya. Nah, Arto selanjutnya gimana sih kayak cara kita tahu resistance-nya gimana gitu. Nah, kita bisa gambarin ini resistance kuatnya di berapa. Nah, resistance kuatnya itu di area sini ya, Arto. Sorry. Nah, ini resistance kuatnya Arto. Ya, bisa dikatakan ini resistance kuatnya karena dia mantulnya agak ini ya, guys, agak besar di sini. Nah, dia mantul banyak candle di sini. Nah, bisa dikatakan itu area resistance-nya buat Arto. And then kita bisa tahu lah resist minornya gimana gitu, gimana gitu. Sebenarnya ini ada resist minor guys di sini. Soalnya ada beberapa candle yang terbentuk di daerah sini. Nah, 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 ini juga resistance. Nah, Arto ini lagi nggak kuat dia lanjut buat ke area 2600 karena dia kehalang resistensinya. Cuma kan kita nggak tahu dia besok lanjut naik apa enggak. Nah, kita gambarin kayak ternyata ada support dekatnya di 2000 gitu. Ya mungkin ada chance buat dia turun lagi ke area 2000 lagi sebelum melanjutkan kenaikannya gitu. Ya itu aja sih guys buat kita buat belajar tentang sekilas tentang bagaimana cara kita gambar support, gambar resistance dan juga cara mengetahui dia itu sahamnya lagi sideways, uptrend ataupun downtrend. Oke guys, terima kasih.